Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nurullah Bahudin selaku fasilitator dan yang saya hormati Ibu Juniatun dan Ibu Juniati selaku pengajar praktik. Mohon izin pada kesempatan ini kami akan mendemonstrasikan coaching supervisi akademik dengan 3 peran, yaitu yang pertama ada Ibu Rusmini berperan sebagai supervisor, yang kedua saya sendiri Dian Ristanto sebagai kepala sekolah, dan yang ketiga ada Ibu Rahimah sebagai guru. Baik, untuk bagian yang pertama adalah demonstrasi coaching sebelum pelaksanaan supervisi akademik antara supervisor dan kepala sekolah yang akan diperankan oleh Ibu Rusmini sebagai supervisor dan saya sendiri, Dian Ristanto, sebagai kepala sekolah. Sudah siap, Bu Rusmini? Siap, Pak. Selamat pagi, Pak Dian. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Dian? Alhamdulillah, kabar baik, Bu. Bu Rusmini, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Pak Dian. Bagaimana kabar rekan-rekan guru hari ini di sekolah, Pak Dian? Alhamdulillah, kabar baik semuanya, Bu. Ini kebetulan mereka sedang melakukan persiapan supervisi akademik yang akan kita lakukan minggu depan, Bu. Oh, Alhamdulillah. Syukurlah kalau begitu. Ada apa ini, Pak Dian, yang ingin dibicarakan di pagi hari ini? Iya ini, Bu. Sebelumnya saya minta maaf ya, Bu, sudah mengganggu waktunya Ibu. Tidak apa-apa, Pak Dian, santai saja. Kebetulan hari ini saya free. Bagaimana, Pak? Ada yang mau dibicarakan? Iya, jadi begini, Bu. Ini terkait dengan akan dilaksanakannya kegiatan supervisi akademik dalam proses pembelajaran oleh rekan-rekan guru di sekolah kami, Bu. Sepertinya kok ada beberapa hal yang harus saya matangkan lagi dalam persiapannya itu, Bu. Oh, oke, oke. Jadi masih ada yang perlu dimatangkan lagi begitu ya, Pak Dian? Ini dalam Iya, persiapannya. iya betul sekali, Bu. Baiklah. Eh, dari topik yang kita bicarakan di pagi ini, apa yang ingin Pak Dian dapatkan di akhir pembicaraan kita ini? Iya, setidaknya nanti saya bisa mendapatkan ide atau cara ya, Bu, ya, agar kegiatan supervisi akademik ini dapat berjalan dengan lancar. Dan juga nantinya saya berharap bisa memberikan pemahaman kepada rekan-rekan guru tentang tujuan dari supervisi yang akan dilaksanakan ini, Bu. Oke, jadi harapannya nanti Pak Dian bisa mendapatkan cara atau ide agar nantinya rekan-rekan guru dapat memahami tujuan supervisi. Dan tentunya yang diharapkan dari kegiatan ini akan berjalan dengan efektif, begitu ya Pak Dian ya? Iya, Bu, betul. Itu harapan saya seperti itu, Bu. Iya, tadi Pak Dian mengatakan bahwa ada beberapa hal dalam persiapan kegiatan supervisi ini yang perlu dimatangkan lagi ya Pak Dian. Ah, ini kematangan seperti apa yang Pak Dian harapkan? Hmm, jadi begini, Bu. Maksud saya ini adalah saya berharap itu nantinya guru-guru juga bisa memahami maksud dan tujuan dari kegiatan supervisi ini. Jadi tidak hanya sekedar observasi kegiatan pembelajaran, tapi nantinya juga ada indikator-indikator yang harus diketahui oleh guru-guru sebagai acuan mereka dalam kegiatan pembelajaran, Bu. Sehingga nantinya kualitas pembelajaran yang dilakukan guru-guru itu juga bisa meningkat, Bu. Dan tentunya bisa dilaksanakan secara kontinu dalam kelas mereka, begitu, Bu. Oke, bagus sekali kalau begitu ya Pak Dian ya. Lalu ini untuk saat ini ya, menurut Pak Dian, sejauh mana sih persiapan yang sudah dilakukan bersama dengan tim guru yang lain? Kalau itu sih saat ini kami sudah bergerak cukup baik ya, Bu, dalam dalam persiapan supervisi ini. Ini guru-guru telah mencoba membuat rencana pembelajaran mereka dan telah mempersiapkan berbagai materi yang akan digunakan dalam pembelajaran besok, Bu.
Oke, bagus sekali Pak Dian. Awal persiapan yang sangat luar biasa. Kemudian untuk persiapan selanjutnya, di mana untuk mewujudkan harapan-harapan Pak Dian tadi, apa sih kira-kira yang Pak Dian perlukan? Eh, Mungkin kami akan merencanakan untuk melakukan pertemuan dengan guru-guru sebelum pelaksanaan supervisi ya Bu ya. Kami akan membahas tujuan dan harapan dari supervisi ini serta memberikan panduan lebih lanjut tentang apa yang perlu diperhatikan selama pembelajaran mereka Bu. Oke, itu langkah yang sangat baik Pak Dian. Dari ide-ide tadi, apakah ada hambatan-hambatan yang mungkin akan ditemui selama pelaksanaan itu Pak Dian? Hmm, saya rasa kemungkinan tetap ada ya Bu ya untuk kita menemui hambatannya Bu. Hambatan seperti apa itu Pak kira-kira? Mungkin dalam memahami panduan tentang hal-hal yang harus diperhatikan selama pembelajaran terkait dengan contoh aktivitas dalam pembelajarannya. Mungkin ada beberapa guru yang belum bisa memahami ya Bu ya. Oh, iya 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 iya, saya paham. Lalu apakah juga telah Pak Dian, apakah juga telah mempertimbangkan bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Sebenarnya saya juga telah memikirkan hal tersebut Bu. Mungkin dalam pertemuan itu mereka dapat berbagi pengalaman dan tantangan yang mereka hadapi ya gitu ya Bu. Oh iya, bagus sekali Pak Dian. Lalu Pak Dian tadi juga mengatakan bahwa rekan-rekan guru yang lain juga harus memahami indikator-indikator sebagai acuan dalam pembelajaran yang harus mereka perhatikan. Ini menurut Pak Dian, hal-hal seperti apa sih yang dimaksud? Hmm, jadi begini Bu, ini kami akan fokus pada interaksi yang inklusif dan mendorong partisipasi aktif siswa. Nah, kami ingin melihat bagaimana guru mengelola kelas dengan memberikan kesempatan bagi semua siswa untuk bisa berkontribusi, memfasilitasi kebutuhan belajarnya, dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif dan menyenangkan. Itu yang menjadi fokus kami dalam observasi besok, Bu. Oke, nah ini sebagai tindak lanjut, apa sih yang akan Pak Dian lakukan beberapa hari ini sebelum melakukan supervisi akademik kepada rekan guru-guru? Hmm, saya akan segera melakukan koordinasi untuk melakukan pertemuan dengan guru-guru, Bu. Membahas apa yang tadi sudah saya rencanakan tadi, Bu. Baiklah Pak Dian, segera menindaklanjuti ide-ide tadi ya Pak Dian ya. Oke, bagus sekali ide-ide yang telah Pak Dian sampaikan tadi. Ini Pak Dian, lalu komitmen seperti apa yang Pak Dian miliki dalam melakukan kegiatan ini Pak Dian? Hmm, Tentunya kami berkomitmen untuk menjadikan pembelajaran yang lebih baik sebagai hasil dari supervisi ini, Bu. Saya pastikan juga bahwa para guru merasa didukung dan dipandu selama proses supervisi ini. Saya ingin mereka tahu bahwa supervisi ini adalah kesempatan untuk pertumbuhan bersama. Kami menghargai usaha mereka dan ingin melihat kemajuan yang terus-menerus dalam pembelajaran. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik, gitu Bu. Wah, sangat memotivasi sekali Pak Dian ini ya, dengan dukungan kepemimpinan yang kuat dan dengan semangat pengembangan dari guru-guru, supervisi ini pasti akan memberikan dampak positif dalam pengalaman belajar bagi murid-murid kita ya Pak Dian ya. Oke, sukses selalu ya Pak Dian, sukses untuk kegiatan supervisinya. Amin. Terima kasih Bu Rusmini, terima kasih sekali. Iya, sama-sama Pak Dian. Oke, baik. Selanjutnya untuk bagian yang kedua adalah demonstrasi coaching antara kepala sekolah dan guru yang akan diperankan oleh saya sendiri, Dian Ristanto sebagai kepala sekolah dan Ibu Rahimah sebagai guru.
sebelum pelaksanaan pembelajaran. Sudah siap, Bu Rahimah? Siap, Pak Dian. Oke. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak Dian. Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ini, Pak. Oke. Bu Rahimah kelihatannya bersemangat sekali ini. Iya ini Pak, saya sedang menyiapkan segala perlengkapan untuk supervisi akademik yang kemarin sudah disepakati, yaitu besok tanggal 4 September 2023 nih Pak. Oke, bagus sekali Bu Rahimah. Oh ya, ada apa nih Bu? Apa yang ingin Bu Rahimah bicarakan? Oh iya ini Pak, sebelumnya mohon maaf sudah mengganggu waktunya ya Pak. Tidak apa-apa Bu, kebetulan tadi pekerjaan saya sudah selesai kok. Jadi begini, saya kan sudah menyusun RPP dengan strategi dan model cooperative learning ya. Kemudian saya juga sudah menyiapkan media dan alat peraga yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Namun saya masih sedikit ragu tentang penampilan saya besok. Soalnya saya sering merasa cemas, grogi dan khawatir ketika penilaian mengajar. Apalagi ini pengalaman pertama saya dalam penilaian mengajar, Pak. Oke, jadi Bu Rahimah di sini merasa cemas dan khawatir ya jika nanti mengajar ada yang mengamati atau menilai. Iya, seperti itu, Pak. Kira-kira apa sih yang ingin Bu Rahimah dapatkan di akhir pembicaraan kita ini, Bu? Saya ingin mendapatkan ide-ide tentang cara meningkatkan rasa percaya diri saya, Pak. Oke. Tadi Bu Rahimah mengatakan sering merasa cemas dan khawatir ya ketika ada penilaian mengajar. Sebetulnya apa sih yang menjadi kekhawatiran Bu Rahimah ini? Jadi begini Pak, saya merasa tekanan dan ekspektasi dari penilaian tersebut membuat saya khawatir. Saya akan membuat kesalahan atau tidak mencapai standar yang diharapkannya nantinya. Oh ya, saya mengerti perasaan Bu Rahimah ini. Apakah yang Ibu persiapkan untuk kegiatan besok ini sudah matang, Bu? Saya sih sudah mempersiapkannya dengan baik, Pak. Apakah Bu Rahimah masih ingat dengan pembahasan tujuan kita dalam supervisi akademik? Iya, Pak, saya masih ingat bahwa penilaian mengajar ini adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang, bukan untuk menghakimi. Tidak ada yang sempurna dan setiap pengalaman adalah peluang untuk tumbuh. Iya, betul sekali Bu Rahimah. Jadi, ini adalah peluang Ibu untuk mendapatkan pengalaman untuk berkembang dan tumbuh. Iya, Pak, saya memahami itu secara logika, tetapi emosi saya sulit untuk dikuasai. Saya merasa cemas dan tidak bisa fokus, Pak. Oke. Dengan perasaan Bu Rahimah ini, apa yang kiranya Ibu perlukan untuk mengatasi perasaan ini, Bu? Mungkin saya akan mengobrol dengan rekan guru yang sudah terbiasa melakukan kegiatan ini ya Pak. Mungkin mereka bisa memberikan perspektif yang berharga. Dengan begitu saya akan lebih rileks dan lebih tenang sebelum melakukan pembelajaran. Ya, betul sekali Bu Rahimah. Itu ide yang bagus. Lalu, apakah ada hal lain untuk membantu Bu Rahimah mengatasi perasaan itu, Bu? Mungkin saya akan mempraktikkan teknik stop untuk memenangkan hati saya dan mengembalikan diri saya ke kesadaran penuh, Pak. Ya, bagus sekali, Bu. Sampai di titik ini ya, Bu, ya, apa yang Bu Rahimah rasakan sekarang, Bu? Terima kasih banyak ya, Pak. Saya merasa lebih baik setelah berbicara dengan Bapak. Oke, syukurlah kalau begitu, Bu. Lalu, apa yang akan Bu Rahimah lakukan ke depannya? Saya akan segera menemui rekan guru yang sudah terbiasa dalam menghadapi penilaian mengajar dan mengobrol dengannya. Selain itu, saya akan berlatih menggunakan beberapa teknik relaksasi
untuk mengurangi kecemasan saya. Oke, bagus sekali Bu Rahimah. Lalu komitmen seperti apa Bu yang Bu Rahimah miliki sekarang dalam mengatasi masalah ini Bu? Saya akan berusaha berlatih Pak untuk meningkatkan rasa percaya diri saya. Saya akan mencoba menggali perspektif lain pada rekan-rekan guru yang sudah terbiasa melakukan penilaian mengajar agar lebih tenang dan fokus. Oke, bagus. Baiklah Bu Rahimah, saya di sini untuk mendukung Bu Rahimah. Ingat bahwa perkembangan adalah proses yang berkelanjutan dan setiap langkah kecil adalah bagian dari perjalanan Bu Rahimah dalam menjadi guru yang lebih baik. Oke, terima kasih atas dukungannya ya Pak Dian. Saya akan berusaha lebih positif dan percaya diri dalam menghadapi penilaian mendatang. Iya. Baik, selanjutnya adalah demonstrasi coaching antara kepala sekolah dan guru setelah pelaksanaan pembelajaran. Sudah siap Bu Rahimah? Siap Pak Dian? Bu Rahimah, bagaimana kesan setelah melakukan pembelajaran tadi Bu? Alhamdulillah Pak, menurut saya tadi pembelajaran berjalan dengan lancar. Anak-anak antusias untuk mengikuti pembelajaran saya. Akan tetapi saya merasa ada kegiatan pembelajaran saya yang terlewati Pak. Tadi Bu Rahimah menyampaikan bahwa ada kegiatan pembelajaran yang terlewati. Kira-kira kegiatan di bagian mana itu Bu? Di bagian yaitu salah satu penggunaan alat peraga yang tidak dapat saya gunakan secara maksimal karena saya membuat alat peraga tersebut sesuai dengan tutorial di internet dan ternyata saya belum bisa menggunakannya Pak. Oh, dari penggunaan alat peraga yang kurang maksimal tadi ya Bu ya. Apa sih dampak untuk Bu Rahimah sendiri dan tentunya bagi murid Ibu? Kalau menurut saya dampak bagi anak-anak ada beberapa tujuan pembelajaran yang tidak tercapai. Sedangkan bagi saya itu menyita waktu yang cukup lama dalam penggunaan alat peraga tersebut. Oh, selain itu Bu, apakah ada permasalahan lain yang Ibu hadapi? Sepertinya sih hanya itu ya Pak, masalah yang saya hadapi. Oke, oke, oke. Dari permasalahan yang Bu Rahimah hadapi, setelah ini apakah yang akan Bu Rahimah lakukan? Hal yang saya lakukan adalah mengganti alat peraga yang sesuai dengan materi pembelajaran dan saya akan praktikkan kembali. Oh iya Pak, saya ingat tadi ada salah satu anak saya yang kurang antusias dalam pembelajarannya. Oh, dari permasalahan yang Bu Rahimah temukan lagi, apa yang Ibu lakukan dalam menyelesaikan permasalahan terkait tadi yang kurang antusias ya Bu? Ya. Saya bingung Pak, anak tersebut memang sering kelihatan tidak fokus dan kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Jadi anaknya kurang fokus dan kurang antusias begitu ya Bu ya. Nah, coba Bu Rahimah ingat, apakah mungkin ada kebutuhan anak tersebut yang belum terpenuhi Bu? Sepertinya saya sudah memberikan perhatian yang lebih kepada anak tersebut. Akan tetapi kok belum menunjukkan perubahan ya Pak? Kira-kira hal apa yang harus saya lakukan nantinya ya Pak? Begini Bu, jika Bu Rahimah sudah memberikan perhatian yang lebih kepada anak-anak tersebut, lalu bagaimana hubungan anak tersebut dengan teman-temannya Bu? Kalau di dalam saat pembelajaran sepertinya tidak ada masalah Pak. Tetapi jika di luar kelas kok atau di dalam sekolah saya kurang tahu ya Pak. Lalu bagaimana caranya supaya Bu Rahimah ini dapat mengetahui hubungan anak tersebut dengan temannya saat di luar kelas Bu? Saya akan berusaha mencari informasi nantinya ya Pak melalui teman-temannya atau guru yang lain. Baiklah Bu, saya tunggu informasi selanjutnya ya Bu ya. Baik Pak Dian, saya akan
coba mencarinya nanti. Oke. Nah, untuk permasalahan murid tadi, Bu Rahimah mengatakan akan mencari informasi tentang anak tersebut melalui teman-temannya dan guru lain. Lalu, kira-kira bagaimana sih dengan tindak lanjut pembuatan alat peraga tadi, Bu? Iya Pak, saya akan memperbaiki alat peraga tersebut. Insya Allah 1 minggu yang akan datang saya sudah siap. Oke. Setelah perbaikan alat peraga, kira-kira Bu Rahimah akan mempraktikkan kembali tidak, Bu? Iya Pak, saya akan mempraktikkan kembali tanggal 11 September ya Pak. Oh ya, kalau begitu kita akan melaksanakan pembelajaran jam keberapa, Bu? Mau jam pertama atau setelah istirahat? Sepertinya lebih baik jam pertama Pak, supaya anak-anak lebih fresh dan lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran. Oke, baik Bu. Kita sudah membuat kesepakatan waktunya ya. Berarti Bu Rahimah akan melaksanakan perbaikan pembelajaran pada tanggal 11 September ya Bu ya. Iya Pak, betul Pak, siap Pak. Oke, dari keseluruhan pembelajaran yang telah Bu Rahimah lakukan tadi, apakah sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana Ibu? Oh iya Pak, tadi di rencana pembelajaran sudah saya tulis, tapi saya lupa tidak melakukannya. Oke, untuk perbaikan besok, berarti apa yang akan Bu Rahimah rencanakan? Yang akan dilaksanakan semua ya Bu ya, termasuk pembuatan alat peraga yang sesuai dengan materi dan sudah Ibu kuasai. Iya Pak, saya akan berusaha lebih maksimal lagi Pak. Oke, terima kasih Bu Rahimah. Selamat untuk mempersiapkan rencana pembelajaran dan membuat alat peraga untuk pertemuan yang akan datang ya Bu ya. Adakah hal lain Bu yang dapat saya bantu? Baik Pak, untuk sementara ini sih belum ada Pak. Oke, selamat bekerja ya Bu ya. Tetap semangat memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita ya Bu. Nggih, terima kasih Pak Dian. Oke, sama-sama Ibu. Selanjutnya adalah coaching setelah pelaksanaan supervisi akademik antara supervisor dan kepala sekolah. Sudah siap, Bu Rusmini? Siap, Pak. Selamat pagi, Pak Dian. Bu Rusmini, selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya Pak Dian pagi ini? Alhamdulillah kabar baik, Bu. Bu Rusmini, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak Dian. Nah ini Pak Dian, bagaimana dengan kegiatan supervisi kemarin Pak? Begini Bu, dari hasil supervisi kemarin itu, ini saya melihat beberapa kelas memang bervariasi dalam pelaksanaan pembelajarannya ya Bu ya. Jadi beberapa kelas masih memang menggunakan ini masih bervariasi dalam pelaksanaan pembelajarannya seperti itu ya Pak. Iya. Ini nanti dari topik yang dibicarakan ini apa yang ingin Pak Dian dapatkan di akhir pembicaraan kita? Ya, saya berharap nantinya saya bisa mendapatkan ide-ide untuk merencanakan tindak lanjut dari supervisi yang telah saya lakukan ini kepada guru-guru, Bu. Tapi saya masih bingung, Bu, bentuk tindak lanjut yang seperti apa yang akan saya lakukan itu, Bu. Oke, bagus sekali harapannya ya Pak Dian ya. Jadi Pak Dian ingin segera melaksanakan tindak lanjut dari kegiatan supervisi yang telah dilaksanakan ya. Iya, Bu, betul. Harapan saya seperti itu, Bu. Oke. Tadi Pak Dian mengatakan bahwa di beberapa kelas itu terdapat variasi dalam pelaksanaan pembelajaran, begitu ya Pak? Variasi yang seperti apa yang dimaksud oleh Pak Dian? Jadi begini, Bu. Maksud saya adalah saya melihat bahwa ada variasi dalam penggunaan strategi, metode pembelajaran, dan beberapa guru menerapkan pendekatan kolaboratif yang sangat efektif.
menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Sementara masih ada beberapa guru juga yang menggunakan metode konvensional, Bu. Oh, oke. Jadi variasi di sini adalah tentang strategi dan cara pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru, begitu ya Pak? Terus temuan seperti apa ini yang Pak Dian dapatkan dalam supervisi kemarin? Ya, saya juga melihat beberapa peluang, Bu, untuk meningkatkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran yang mereka lakukan, Bu. Oh, oke oke. Peluang yang bagaimana ya Pak? Bisa Pak Dian jelaskan kepada saya? Begini, Bu, berdasarkan pengamatan saya kemarin ini, Bu, dari beberapa guru memang sudah menggunakan teknologi dalam penyampaian materinya ya. Namun saya rasa dari penggunaan teknologi itu belum optimal, Bu. Padahal saya melihat adanya peluang dari kemampuan atau keterampilan guru tersebut di bidang teknologi. Nah, sebenarnya mereka bisa lebih dari apa yang sudah mereka terapkan dalam pembelajaran kemarin, Bu. Baiklah, dari peluang yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dian, bagaimana Pak Dian merefleksikan tentang hal tersebut kepada guru-guru setelah mereka melaksanakan pembelajarannya, Pak? Kemarin saya langsung merefleksikan kembali tentang pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh guru-guru. Nah, saya mencoba memberikan pertanyaan kepada mereka tentang bagaimana proses pembelajarannya, kekurangan dan kelebihan yang telah dicapai dari pembelajarannya, Bu. Wah, sudah bagus ya Pak Dian. Lalu bagaimana ini Pak Dian merasa tentang kualitas interaksi antara Pak Dian sendiri dan guru-guru selama sesi supervisi itu, Pak? Eh, saya merasa interaksinya cukup baik, Bu. Mayoritas mereka bisa merefleksikan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kekurangan dan kelebihan pembelajaran sudah mampu mereka analisis dengan baik. Mereka juga bisa menerima umpan balik saya secara baik pula dan terbuka terhadap saran yang saya berikan, Bu. Namun ada beberapa momen di mana saya merasa perlu lebih mendalami pemahaman mereka terhadap rekomendasi yang saya ajukan, Bu. Baiklah Pak Dian. Oh ya, melihat respon mereka ini Pak Dian, itu sudah bagus sekali ya untuk sebuah refleksi ya Pak Dian, bahwa mereka sudah mampu menganalisis kekurangan dan kelebihan mereka dalam pembelajaran. Terus apalagi nih yang selanjutnya Pak Dian lakukan dalam refleksi tersebut? Apakah hanya sebatas mengidentifikasi dan menganalisis kelemahan atau kelebihannya atau seperti apa Pak? Hmm, Tidak sebatas itu, Bu. Kemarin kita juga merencanakan tindak lanjut dari hasil refleksi tersebut, Bu. Wah, bagus sekali ya Pak Dian ya. Terus ini, bagaimana Pak Dian itu merasa tentang keterlibatan guru-guru dalam proses refleksi dan perencanaan tindak lanjut tersebut, Pak? Hmm, di sini saya melihat beberapa guru sangat terlibat dan proaktif ya, Bu, ya, dalam dalam merenungkan praktek mereka. Namun ada juga beberapa guru yang masih merasa ragu atau kurang percaya diri dalam merencanakan tindakan perbaikan itu, Bu. Oke, jadi masih ada beberapa guru yang merasa ragu atau istilahnya kurang pede dalam melaksanakan perencanaan tindakan perbaikan, seperti itu ya Pak ya. Kemudian apa sih yang menyebabkan mereka ragu-ragu dalam merencanakan tindakan perbaikan itu, Pak? Hmm, Kemungkinan ya, Bu, ya, yang menyebabkan mereka ragu adalah karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam penggunaan teknologi informasi sebagai rencana perbaikan pembelajaran guru-guru tersebut, Bu. Oke oke, baiklah. Jadi penyebabnya itu tadi ya Pak Dian, kurangnya kemampuan atau keterampilan dalam penggunaan teknologi dalam pembelajaran, seperti itu ya Pak. Nah ini Pak Dian, melihat situasi yang seperti ini ya Pak ya, upaya apa sih yang Pak Dian perlukan untuk mengatasi situasi yang seperti ini?
Kalau melihat situasi ini, sebetulnya saya ingin sekali meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru-guru di sekolah ini, Bu, dalam penggunaan teknologi yang mendukung proses pembelajaran mereka, Bu. Wah, ide Pak Dian sangat luar biasa. Lalu untuk ide selanjutnya untuk meningkatkan kemampuan tersebut, ini bagaimana Pak? Bisa dikatakan aksi nyata ya Pak dari Pak Dian atas penerapan implementasi ide-ide tersebut. Eh, Bagaimana apa hal-hal yang akan dilakukan Pak Dian? Hmm, saya akan mengadakan semacam workshop singkat ini mengenai penggunaan teknologi dalam pembelajaran, Bu. Oh, begitu. Ini mengapa Pak Dian kok memilih kegiatan ini sebagai tindak lanjut refleksi supervisi, Pak? Ya, karena saya rasa ini adalah alternatif yang paling tepat, Bu, untuk mendukung dan memfasilitasi hasil refleksi dan perbaikan pembelajaran guru-guru, Bu. Dengan kegiatan ini, saya yakin nantinya keterampilan mereka dalam penggunaan teknologi ini dalam pembelajaran mereka akan semakin meningkat begitu, Bu. Wah, sangat bagus ini ide dari Pak Dian. Lalu menurut Pak Dian nih, kapan kira-kira kegiatan ini akan bisa dilaksanakan, Pak? Rencana saya minggu depan, Bu, karena saya kira kegiatan ini membutuhkan persiapan dan tentunya dukungan yang sangat matang, terutama untuk pemilihan narasumber yang nantinya akan membantu kita dalam kegiatan ini. Diharapkan adalah narasumber kita itu adalah orang yang benar-benar menguasai materi, Bu. Oke, nah ini Pak, kegiatan seperti ini kan membutuhkan dukungan ya Pak. Ini menurut Pak Dian itu dukungan seperti apa yang Pak Dian butuhkan? Iya, iya, Bu. Uh, Tentunya bentuk kolaborasi dari tim workshop kita nantinya, Bu. Soalnya tanpa kolaborasi yang baik, saya yakin tidak akan tercapai kegiatan yang optimal. Namun, saya juga menyadari bahwa ini adalah awal dari perjalanan yang lebih panjang menuju perbaikan berkelanjutan, gitu, Bu. Saya sangat senang sekali mendengarnya Pak Dian dan saya sangat setuju sekali bahwa perbaikan berkelanjutan itu sangat membutuhkan dedikasi dan kerja keras kita. Saya senang melihat semangat dari Pak Dian dalam memimpin ini. Terima kasih, Bu. Ini saya juga berharap kita dapat terus bekerja sama gitu, dalam mendukung perbaikan pendidikan di sekolah ini, Bu. Tentu saja Pak Dian, tetap semangat ya Pak Dian. Baiklah Pak Dian, semoga apa yang sudah direncanakan oleh Pak Dian dapat segera terrealisasikan ya Pak Dian ya. Amin, amin. Terima kasih, Bu, atas dukungannya ya, Bu ya. Oke, sama-sama Pak Dian. Ya, demikian tadi adalah demonstrasi kontekstual praktek coaching supervisi akademik di antara supervisor, kepala sekolah, dan guru. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.